Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini, saya Ali Best for Life kembali menyampaikan pembahasan dan perkuliahan ekonometrika chapter 3 Econometrics tentang regresi linear model dua variabel, beberapa ide mendasar, baik secara konsep, aplikasi maupun praktek dengan SPSS. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita pelajari sama-sama tentang konsep regresi linear sederhana atau regresi dua variabel, fungsi regresi populasi, contoh kasus penelitian dan hipotesis atau hipotesisnya, lalu spesifikasi stokastik dari fungsi regresi populasi. Kemudian kita pelajari juga tentang sifat-sifat dari faktor kesalahan stokastik, konsep fungsi regresi sampel atau FRS, tafsiran istilah regresi linear, penaksiran parameter menggunakan metode OLS, dan penyajian dan interpretasi model baik latihan maupun praktikum singkat dengan SPSS. Pertama kita lihat konsep tentang regresi linear sederhana. Analisis regresi yang paling sederhana adalah analisis regresi dua variabel, yaitu suatu model di mana hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat yang dinyatakan sebagai fungsi linier. Jadi dalam regresi sederhana ini atau istilahnya regresi dua variabel, model regresi itu terdiri hanya atas dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam analisa regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau dependent variable atau response variable, dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau sumbu Y, sedangkan variabel bebas, independent variable atau explanatory variable, adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi perubahan dari variabel terikat, dan biasanya pada gambar diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Regresi linear mempunyai persamaan yang disebut sebagai persamaan regresi. Persamaan regresi sederhana mengekspresikan hubungan linier antar variabel terikat atau respons yang diberi simbol Y biasanya, dan satu variabel bebas atau predictor yang diberi biasanya simbol X. Ini berdasarkan buku dari Kramer and Howitt tahun 2006 halaman 139. Jadi model umum regresi sederhana seperti ini. YI sama dengan A plus B XI plus UI, di mana persamaan linear daripada regresi sederhana ini adalah merupakan nilai ekspektasi atau harapan atau E dalam kurung YI sama dengan A plus B XI. Jadi E ini nilai harapan atau nilai rata-rata bersyarat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di mana keterangannya Y merupakan variabel terikat, X adalah variabel bebas, sedangkan A adalah koefisien konstanta atau intercept, yaitu rata-rata nilai Y pada saat X sama dengan 0. Lalu B, simbol B adalah slope, koefisien regresi atau slope atau kemiringan, sedangkan UI adalah variabel faktor acak atau random error atau disturbance of error. Fungsi regresi linear sederhana dapat dinyatakan dalam hubungan matematis oleh YI sama dengan A plus BXI. Sebagai misal, Y hat sama dengan 2 plus 1,4X. Misalnya persamaannya ada seperti ini contohnya. Y sama dengan 2 plus 1,4X. Secara teoritis, bila X sama dengan 10, maka Y hat atau Y perkiraan itu sama dengan 16. Kenapa? Karena Y sama dengan 2 plus 1,4 dikalikan X-nya 10, berarti 1,4 kali 10
dalam artian yaitu 14 ditambah nilai konstanta 2, maka nilai harapan atau Y perkiraan adalah 16. Pada kenyataannya tidak demikian, sebab yang mempengaruhi Y bukan hanya X ini saja, X saja, tetapi ada banyak faktor lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan ini. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhanlah yang disebut sebagai faktor kesalahan atau disturbance error. Adanya kesalahan ini menjadikan perkiraan menjadi tidak akurat. Selalu ada risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan. Jadi tidak tepat atau tidak akuratnya 100% perkiraan itu karena adanya berbagai faktor gangguan kesalahan ini. Kesalahan ini tidak dapat dihilangkan sama sekali. Maka risiko ini harus diperkecil sekecil mungkin dengan memperkecil kesalahan. Jadi dengan memperhitungkan kesalahan, regresi linier itu dinyatakan dengan persamaan seperti ini jadinya. YI sama dengan A plus BXI plus UI. Jadi memasukkan unsur variabel acak atau faktor kesalahan ini UI ya. Selanjutnya kita melihat contoh kasus ya, sekalian kita kenal konsep istilah nanti fungsi regresi populasi atau disingkat FRP. Sebuah contoh hipotesis. Ini saya mengambil contoh kasus ini berdasarkan buku dasar-dasar ekonometrika dari Damodaran and Gujarati and Downs Porter ya. Ini dari buku Gujarati. Jadi memang sebagai buku utama yang saya gunakan dalam kuliah ekonometrika ini. Ini contoh hipotesis atau contoh teori atau contoh kasus di negara Amerika Serikat ya. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengadakan lotre beberapa kali dalam seminggu guna menghasilkan uang untuk membiayai pengeluaran sosial seperti pendidikan. Jadi kalau di negara Amerika Serikat lotre atau istilahnya judi itu dilegalkan, tapi judi untuk kegiatan sosial, untuk kepentingan seperti ini, pendidikan misalnya, untuk menyumbang untuk pendidikan, sekolah dan sebagainya. Nah, jadi di negara Amerika Serikat memang ada. Nah, ini kemudian di negara bagian New York, lotre yang paling populer itu dinamakan loto, yaitu loto. Kita misalnya sebagai peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa banyak uang yang dibelanjakan oleh orang-orang dengan tingkat pendapatan tertentu untuk membeli loto di negara bagian New York tersebut setiap minggunya. Misalkan simbol variabel Y menyatakan pengeluaran mingguan untuk loto dan X sebagai variabel yang menyatakan pendapatan disposable, yaitu sesudah dipotong pajak perorangan, atau disingkat pendapatan disposable perorangan disingkat PDP. Dua variabel ini Y dan X ini dinyatakan dalam satuan dolar. Untuk memudahkan, asumsikan bahwa populasi hipotesis itu sebanyak 100 orang pemain loto yang dibagi ke dalam 10 kelompok baik pendapatan disposable perorangan dengan kenaikan per kelompok dari kelompok 1 ke kelompok berikutnya itu adalah sebesar 25 US dollar, mulai dari kelompok pendapatan disposable 150 US dollar dan terakhir kelompok dengan pendapatan 375 US dollar. Data pengeluaran loto mingguan mereka itu disajikan dalam tabel berikut ini, tabel 1. Nah ini. Pada tabel 1, tabel pengeluaran loto mingguan dalam hubungannya dengan pendapatan disposable perorangan mingguan. Di sini pada baris pertama ini kelompok pendapatan disposable perorangan dalam satuan US dollar. Ada mulai dari kelompok pendapatan 150 dolar, 175 dolar, 200 dolar hingga kelompok pendapatan terakhir ke 10 375 US dollar, kelompok pendapatan tertinggi. Jadi ada 10 kelompok pendapatan ya, dibagi 10 kelompok pendapatan masing-masing. Kemudian dari 100 pemain itu per kelompok ada 10 orang ya, 10 orang kelompok pendapatan. Nah, ini kelompok pengeluaran mingguan masing-masing pelanggan untuk loto dalam satuan dolar. Jadi misalnya
Di kelompok ini penafsirannya dijelaskan juga ya di sini. Penafsirannya, pada pendapatan disposable perorangan atau PDP 150 US dollar, itu ada 10 orang yang membelanjakan antara yang paling rendah 12 US dollar hingga yang paling tinggi pengeluarannya yaitu 33 US dollar setiap minggunya untuk membeli tiket lotre. Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh ke-10 orang dalam kelompok pendapatan 150 US dollar ini adalah sebesar 20,90 US dollar. Ini nilai rata-rata pengeluaran per kelompok ya. Ini kelompok 150 US dollar, rata-rata ke-10 pemain lotre ini rata-rata pengeluaran mereka adalah 20,90 US dollar. Demikian pula, misalnya pada tingkat pendapatan tertinggi, misalnya kelompok pendapatan yang tertinggi yang ke-10, kelompok ke-10, itu ada 10 orang juga yang membelanjakan uangnya untuk pembelian lotre, yaitu mulai dengan sebesar nilai rata-rata 33,60 US dollar, rata-rata pengeluaran ke-10 orang dari kelompok pendapatan 375 US dollar. Yang paling rendah bisa kita lihat di sini pengeluaran orang kelima yaitu 28 US dollar. Yang paling tinggi bisa kita lihat di sini yaitu orang pertama pada kelompok pendapatan ini, yaitu pengeluaran sebesar 46 US dollar per minggu ya. Dengan rata-rata pengeluaran ke-10 orang ini, sekali lagi dari kelompok pendapatan 375 US dollar adalah sebesar 33,60 US dollar setiap minggunya. Angka-angka lainnya di dalam tabel hendaknya ditafsirkan seperti itu, serupa ya. Nah, data pada tabel 1 itu dapat kita gambarkan dalam sebuah diagram pencar atau scattergram. Nanti kita lihat pada gambar 1. Dengan pengeluaran mingguan untuk loto atau Y, ini di sumbu vertikal, dan pendapatan disposable perorangan atau PDP itu di sumbu horizontal. Nah, inilah gambarnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh diagram pencar ini, untuk suatu nilai X tertentu ada beberapa nilai Y, yakni 10 nilai dalam contoh ini. Ada 10 nilai. Jadi masing-masing kelompok ada 10 nilai. Ya, misalnya kelompok 150 US dollar ada 10 orang nilai ya. Nah, dengan sumbu sumbu vertikalnya pengeluaran mingguan untuk loto dalam satuan dolar, dan sumbu horizontal di sini adalah pendapatan disposable perorangan PDP mingguan dalam US dollar. Jadi dengan kata lain, tiap X ya, yang X sumbu horizontal ini nilai-nilainya yaitu nilai PDP masing-masing kelompok itu berhubungan dengan sebuah populasi Y, yaitu jumlah keseluruhan Y yang berkaitan dengan X tersebut. Dalam kasus ini kita mempunyai 10 subpopulasi dari Y. 10 per kelompok dibagi 10 kelompok. Apakah yang ditunjukkan oleh diagram pencar tersebut? Kesan yang Anda peroleh adalah bahwa pada umumnya ada kecenderungan bagi Y atau bagi pengeluaran mingguan itu untuk meningkat seiring peningkatan X, peningkatan PDP, pendapatan. Orang-orang yang pendapatannya lebih tinggi, semakin ke kanan, umumnya membelanjakan lebih banyak uang, pengeluarannya semakin tinggi ya untuk pembelian loto. Kecenderungan ini akan tampak jelas lagi bila kita memusatkan perhatian pada titik-titik merah yang berwarna merah ini, yang dilingkari, yang menyatakan nilai rata-rata. Ini nilai rata-rata dari Y, dari pengeluaran, sehubungan dengan berbagai nilai X, berbagai nilai kelompok pendapatan. Secara lebih formal, titik-titik yang merah ini disebut nilai rata-rata bersyarat atau nilai harapan bersyarat istilahnya. Jika kita hubungkan berbagai titik-titik yang berwarna merah ini membentuk garis, nah ini sudah terbentuk garis ya. Ketika dihubungkan nilai rata-rata masing-masing kelompok pendapatan ini, nilai rata-rata pengeluarannya, ini membentuk garis yang dinamakan garis regresi populasi dari 100 orang pemain lotre populasinya. Jadi ini adalah gambaran garis regresi populasi
Nah, apa itu garis regresi populasi atau GRP? GRP memberikan nilai rata-rata variabel terikat atau pengeluaran untuk membeli loto yang berkaitan dengan tiap-tiap nilai variabel bebas atau pendapatan disposable perorangan di dalam populasi secara keseluruhan. Itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi GRP atau garis regresi populasi itu adalah nilai rata-rata variabel terikat yang terkait dengan tiap-tiap nilai variabel bebas di dalam populasi. Jadi terkait dengan pendapatan disposable mingguan, misalnya pendapatan disposable kelompok 200 US dollar, pengeluaran rata-rata mingguan untuk membeli loto rata-ratanya pada kelompok pendapatan 200 ini adalah sebesar 24,40 US dollar ya, berdasarkan tabel yang data ya. Pada pendapatan 200 dolar, kelompok pendapatan 200 dolar, nilai rata-rata pengeluaran kelompok ini dari 10 orang dalam kelompok ini adalah 24,40. Kemudian terkait dengan pendapatan disposable mingguan untuk kelompok, misalnya kelompok pendapatan 350 US dollar, 10 orang, kelompok pendapatan 350 US dollar, rata-rata pengeluaran mingguan mereka adalah sebesar 33 US dollar. Dan seterusnya. Seperti itu dalam penggambaran tafsiran dan memaknai maksud daripada diagram pencar atau scatter plot ini ya. Singkatnya, GRP atau garis regresi populasi adalah garis yang memberitahukan kita tentang bagaimana nilai rata-rata dari Y atau variabel terikat manapun berkaitan dengan tiap-tiap nilai X atau variabel bebas manapun di dalam populasi secara keseluruhan. Demikian tentang garis regresi populasi. Selanjutnya, fungsi regresi populasi, FRP. Karena garis regresi populasi yang digambarkan dalam gambar tadi, gambar 1 itu kira-kira berbentuk linier, ya kita bisa lihat ini linier atau lurus, ya. Ini membentuk garis lurus. Maka kita dapat mengekspresikannya secara linier dalam bentuk model matematik atau persamaan matematis atau bentuk fungsional matematik sebagai berikut, yaitu E dalam kurung Y terhadap XI itu sama dengan A plus BXI. E ini adalah nilai E dalam kurung Y per XI ini berarti nilai rata-rata atau nilai harapan dari Y sehubungan dengan atau tergantung pada nilai tertentu dari X. Ini bahasa Inggrisnya expectation ya, nilai harapan, nilai ekspektasi. Jadi ini merupakan persamaan matematis dari suatu garis lurus atau linier. Sedangkan yang I, indeks bawah I dari X ini mengacu pada subpopulasi ke I. Ya misalnya X 200, X 150, pendapatan 375 bisa di sini ya. Subpopulasi yang keberapa yang mau diamati. Kemudian dalam tabel 1 tadi E dalam kurung Y per XI itu sama dengan misalnya nilai harapan atau nilai rata-rata bersyarat dari kelompok pendapatan yang 150 itu adalah sebesar 20,90. Ya, mengingatkan lagi dari tabel rata-rata pengeluaran dari kelompok pendapatan 110 adalah 20,90. Yang merupakan nilai rata-rata atau nilai harapan dari Y di dalam subpopulasi pertama, yaitu berkaitan dengan kelompok pendapatan PDP atau X sama dengan 150. Kolom baris terakhir dalam tabel 1 memberikan nilai rata-rata bersyarat untuk Y. Kolom baris terakhir ya yang di bawah sekali itu adalah nilai rata-rata bersyarat dari Y. Yang ini maksudnya nilai rata-rata masing-masing kelompok pendapatan, nilai rata-rata pengeluaran masing-masing kelompok. Ini maksudnya yang ini ya, baris terakhir ini, nilai rata-ratanya. Jadi
dalam tabel 1 tadi sudah disebutkan nilai rata-rata nilai harapan dari kelompok pendapatan 90 itu 20,90 yang merupakan nilai rata-rata atau nilai harapan dari Y di dalam subpopulasi pertama, yaitu berkaitan dengan pendapatan X atau X 150. Kolom atau baris terakhir dalam tabel 1 itu adalah nilai rata-rata bersyarat untuk Y. Jadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa E dalam kurung Y per XI itu merupakan fungsi dari XI, atau E dalam kurung Y per XI itu adalah sama dengan F dalam kurung XI ya. Dalam contoh ini merupakan fungsi linear atau ditulis sebagai Y sama dengan A plus B XI. Jadi E dalam kurung Y per XI ini sama dengan Y sama dengan A plus B XI. Ini berarti bahwa ketergantungan Y terhadap X yang secara teknis disebut regresi Y terhadap X itu dapat didefinisikan secara sederhana sebagai rata-rata distribusi nilai Y yang mempunyai nilai X tertentu. Dengan kata lain, garis regresi populasi atau GRP adalah garis yang melewati rata-rata bersyarat dari Y. Jadi garis yang melewati nilai rata-rata dari Y. Nilai rata-rata tadi contohnya nilai rata-rata dari pengeluaran untuk pembelian loto. Bentuk matematis di mana GRP dinyatakan seperti persamaan di atas, persamaan ini ya, inilah yang disebut fungsi regresi populasi FRP. Karena fungsi tersebut mewakili garis regresi di dalam populasi secara keseluruhan. Dalam contoh ini FRP-nya berbentuk linear atau garis lurus. Dalam persamaan, ini masih konsep ya. Dalam persamaan E dalam kurung Y per XI sama dengan A plus BX, A dan B itu disebut parameter, yang juga disebut koefisien regresi yang sebenarnya, koefisien regresi populasi ya. A dan B yang simbol A kapital, B kapital ini ya. Parameter namanya. A juga disebut koefisien titik potong atau intercept, dan B sebagai koefisien kemiringan atau slope. Jadi penyebutannya ya harus dipahami, banyak istilah ya. B adalah koefisien kemiringan atau slope untuk mengukur tingkat perubahan nilai rata-rata bersyarat dari Y untuk setiap perubahan X sebesar 1 unit. Jika misalnya koefisien kemiringannya atau slope atau B-nya itu 0,06 misal ya, berarti bahwa apabila PDP naik, katakanlah naiknya sebesar $1, nilai rata-rata bersyarat dari Y atau nilai ekspektasi dari Y akan naik sebesar 6 sen dolar perubahannya ya. 0,06 kali 1, jadi sebesar 6 sen kalau dalam persen ya. 0,06 kalau dijadikan persen jadi 6% atau 6 sen dolar. Atau dalam hal ini secara rata-rata pengeluaran untuk membeli loto itu akan naik sebesar 6 sen dolar atau 0,06 dolar Amerika Serikat. Boleh disebut 0,06 dolar atau kalau dijadikan persen boleh 6% dolar, 6 sen dolar. Kemudian A adalah nilai rata-rata bersyarat dari Y apabila X sama dengan 0. Koefisien ini menyatakan nilai rata-rata pengeluaran untuk membeli loto apabila PDP atau pendapatan disposable per kapita atau X sebesar 0. Dalam analisis regresi, kita mengkaji perilaku variabel terikat dengan syarat adanya nilai variabel bebas yang tertentu. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis regresi diistilahkan sebagai analisis regresi bersyarat. Jadi ada syarat-syarat tertentu di mana syaratnya adalah nilai variabel bebas yang tertentu atau sudah diketahui. Jadi inilah makanya analisis regresi itu disebut juga analisis regresi bersyarat. Namun kita tak perlu selalu menggunakan kata sifat bersyarat penyebutannya. Oleh karena itu untuk selanjutnya ekspresi seperti E dalam kurung Y per XI ini dapat ditulis dengan cukup sebagai E dalam kurung Y saja. Dengan pemahaman bahwa notasi yang dituliskan secara singkat ini
sebetulnya mempunyai arti yang sama dengan notasi ekspresi asalnya ini. Jadi E dalam kurung Y saja yang kita lanjutkan, kemudian E dalam kurung Y per XI ini sama maksudnya. E dalam kurung Y sama dengan E dalam kurung Y per XI. Nilai rata-rata bersyarat atau nilai harapan daripada Y akibat berdasarkan nilai X tertentu atau nilai X yang diketahui. Baiklah, spesifikasi stokastik atau statistik dari fungsi regresi populasi. Fungsi regresi populasi atau FRP memberikan nilai rata-rata dari variabel tak bebas sesuai dengan masing-masing nilai variabel bebas. Jika kita amati kembali tabel 1, kita ketahui misalnya bahwa sesuai dengan nilai pendapatan kelompok pendapatan X yaitu $250, rata-rata pengeluaran pembelian loto mereka kelompok tersebut Y adalah 27,30 US dollar. Ya, kalau kita lihat tabel 1 ya, pada pendapatan $250, kelompok pengeluarannya rata-rata pengeluaran dari kelompok pendapatan $250 itu adalah sebesar 27,30 yang ini ya. Jadi apa yang disampaikan saya tulis itu sesuai dengan data ya. Sesuai dengan data yang di tabel ini ya. Tetapi, jika memilih salah satu pelanggan secara acak misalnya, di antara 10 pelanggan yang memiliki pendapatan sebesar $250 tersebut, kita ketahui bahwa pengeluaran untuk membeli loto oleh pelanggan tersebut tidak harus sama dengan nilai rata-rata pengeluaran sebesar 27,30 US dollar. Jadi, kalau rata-rata pengeluaran kelompok tersebut 27,30, belum tentu di antara dari 10 pelanggan kelompok pendapatan $250 itu pengeluarannya sama persis dengan rata-rata pengeluaran kelompok tersebut. Bisa lebih, bisa kurang dari rata-rata pengeluaran kelompok tersebut. Dari kalau kita pilih secara acak. Agar lebih konkret, pilihlah pelanggan terakhir dalam kelompok itu misalnya. Pengeluarannya itu sebesar 18 US dollar. Artinya berada di bawah nilai rata-rata pengeluaran kelompoknya yaitu 27,30. Jadi kalau pelanggan terakhir dalam kelompok, misalnya kita lihat lagi pada kelompok pendapatan $50. Nah, pelanggan terakhir yang pelanggan ke-10 itu pengeluarannya 18 US dollar. Padahal rata-rata pengeluaran kelompoknya dari 10 orang ini yaitu 27. Jadi pengeluaran dari orang yang ke-10 ini lebih rendah dari rata-rata pengeluaran kelompok pendapatan $250 ini. Demikian pula misalnya kalau kita pilih pelanggan pertama dalam kelompok itu, pengeluarannya yaitu 38 US dollar, yang artinya berada di atas nilai rata-rata pengeluaran yang sebesar 27,30 dolar. Demikian. Bagaimana Anda menjelaskan tentang pengeluaran seorang pelanggan sehubungan dengan pendapatannya? Yang dapat kita lakukan paling banter hanyalah mengatakan bahwa pengeluaran seseorang di dalam kelompok untuk membeli loto itu adalah sama dengan pengeluaran rata-rata untuk kelompok tersebut ditambah atau dikurangi sejumlah tertentu. Nah, ditambah atau dikurangi sejumlah tertentu itulah yang menjadi pertanyaan. Apa yang bisa menambah atau mengurangi pengeluaran dari satu orang dalam kelompok itu sehingga apakah dia lebih atau kurang dari rata-rata pengeluaran kelompoknya tersebut. Kita dapat nyatakan secara matematis persamaan dari fungsi regresi populasi yang bersifat statistik atau stokastik yaitu YI sama dengan A plus BXI plus UI. Nah, ada tambahan UI ya, di mana U disebut sebagai faktor kesalahan acak atau faktor kesalahan stokastik atau juga cukup disebut sebagai faktor kesalahan saja. Ini singkatan dari upsilon, dibaca epsilon ya. Ini faktor gangguan, disturbance of error. Faktor kesalahan atau U ini merupakan variabel acak karena nilainya tidak dapat dikontrol atau diketahui sebelumnya. Variabel acak biasanya ditandai dengan distribusi probabilitasnya. Ada kemungkinan peluang-peluang ya, misalnya distribusi normal atau distribusi T ya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah distribusi normal atau distribusi T sebenarnya sudah kita pelajari dalam statistik inferensial ya.
Dari persamaan stokastik fungsi regresi populasi YI sama dengan A plus B XI plus UI, dapat kita tafsirkan bahwa pengeluaran seseorang untuk membeli loto, katakanlah individu ke I, itu sesuai dengan pendapatan disposable perorangan atau PDP tertentu. Dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua komponen. Komponen pertama yaitu A plus B XI, yang semata-mata menyatakan pengeluaran rata-rata untuk membeli loto di subpopulasi ke I atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, titik GRP atau garis regresi populasi ya, selanjutnya nanti kita lihat, yang sesuai dengan PDP tertentu. Komponen ini disebut komponen sistematik atau deterministik yang bisa diramalkan, diperkirakan ya, A plus BXI ini. Lalu ada komponen kedua yaitu UI, yang disebut sebagai komponen acak atau non-sistematik, yaitu ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar daripada X atau pendapatan disposable. Jadi faktor kesalahan U ini disebut juga istilah lainnya komponen Bising. Untuk memahami lebih jelas, kita perhatikan gambar 1 berdasarkan data tabel 1 ya. Data tabel 1 mungkin tidak saya buka lagi karena saya sudah menggambarkannya, sudah ada dalam gambar ini ya. Komponen kesalahan acak atau yang U tadi yang kita bahas, fungsi regresi populasi. Pada gambar ini, pada gambar 2 ya, menunjukkan pada PDP atau pendapatan disposable perorangan sebesar 150 US dollar, seorang pelanggan misalnya membelanjakan uang sebesar 25 US dollar untuk pembelian loto 25. Nah, ini satu orang. Misalnya ada satu orang dari kelompok pendapatan 10 membelanjakan pembelian loto sebesar 25 dolar. Sedangkan rata-rata ada di garis regresi, rata-rata pengeluaran kelompok 150 ini adalah sebesar 20,90. Artinya, pengeluaran satu orang ini untuk membeli loto lebih besar dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompok pendapatan 150. Jadi 25 lebih besar dibandingkan 20,90. Nah, ada selisih dari pengeluaran satu orang ini yang 25 dolar dengan rata-rata pengeluaran kelompoknya itu 20,90, itu sebesar 4,10, yaitu 25 ya, kenyataan pengeluaran dari orang ini dikurangi rata-rata pengeluaran, nilai perkiraan rata-rata pengeluaran kelompoknya yaitu 20,90, 25 dikurang 20,90, maka didapatkan selisih atau residu atau U-nya atau faktor acaknya, kesalahannya adalah sebesar 4,10 US dollar dari komponen sistematik yaitu rata-rata. Jadi yang 20,90 ini komponen sistematik, yang 25 dolar ini adalah nilai rata-rata, nilai pengeluaran sebenarnya dari orang tersebut, dan U adalah nilai daripada komponen bisingnya atau faktor kesalahannya, yaitu selisihnya ini, jarak selisih antara nilai pengeluaran sebenarnya dari satu orang yaitu 25 dibandingkan nilai perkiraan atau nilai rata-rata pengeluaran kelompoknya ini atau dari nilai regresinya. Maka komponen U untuk orang ini adalah 4,1 dolar. Jadi ini yang disebut komponen bising ya pada kelompok 150. Ini contoh. Yang komponen bising itu adalah rentang atau jarak atau selisih antara pengeluaran sebenarnya 25 dolar dikurangi dari 20,90. Sedangkan nilai 20,90 ini sendiri disebut nilai komponen sistematik atau nilai harapan atau nilai regresinya. Sedangkan 25 dolar nilai sebenarnya atau nilai aktual dari pengeluaran orang tersebut. Yang disebut U itu adalah selisihnya atau residunya ya. Kemudian kita lihat lagi di sebelah kanan, pada PDP kelompok pendapatan 300 US dollar, misalnya ada satu pelanggan nomor 2, pelanggan kedua yang dipilih, salah satu pelanggan dari kelompok 300 dolar, kelompok pendapatan 300 dolar, itu membelanjakan sebesar 24 US dollar untuk pembelian loto. Sedangkan rata-rata pengeluaran kelompok pendapatan 300 itu adalah 30,3 dolar.
Artinya pengeluaran orang ini yang sebesar $24 ini lebih kecil dibandingkan komponen sistematik atau nilai rata-rata pengeluaran kelompoknya itu 30,3 dengan selisih sebesar 6,30 minus ya, min. Kenapa? Karena nilai pengeluaran kenyataan atau aktualnya 24 dikurang nilai rata-rata pengeluaran kelompoknya 30,3 nilai regresi, maka jadi minus ya, min 6,3. Maka itu disebut komponen U atau faktor kesalahan untuk orang yang ini yang membelanjakan loto sebesar $24. Ya, semoga bisa dipahami dengan lebih baik. Kemudian FRP non stokastik dan FRV stokastik. Jadi kita sudah mengenal konsep-konsep tentang stokastik non stokastik ya. Persamaan E dalam kurung Y per XI sama dengan A plus BXI atau dapat ditulis sebagai Y sama dengan A plus BXI, itu yang disebut persamaan fungsi regresi populasi yang non stokastik atau deterministik atau persamaan matematik ya, atau komponen sistematik. Jadi bisa dengan jelas. Kemudian persamaan non sistematik ya. Jadi persamaan E dalam kurung Y per XI plus UI atau ditulis YI sama dengan A plus B XI plus UI, itu disebutlah fungsi regresi populasi yang stokastik atau bersifat statistik atau ekonometrik yang ada tambahan U atau faktor kesalahan ini. FRP non stokastik atau deterministik yang ini ya, fungsi regresi yang deterministik atau non stokastik ini Y sama dengan A plus BXI menunjukkan berbagai nilai pengeluaran seseorang sesuai dengan tingkat pendapatan X tertentu. Sedangkan FRP stokastik atau statistik menunjukkan nilai Y bervariasi di sekitar nilai rata-ratanya akibat adanya faktor kesalahan stokastik U. Yang ini fungsi regresi populasi stokastik YI sama dengan A plus BXI plus UI. Jadi apa sifat dari faktor U, faktor kesalahan U? Jadi sifatnya itu adalah random, acak ya, memiliki distribusi probabilitas yang sewaktu-waktu pasti akan merubah, tidak sesuai perkiraan. Selanjutnya kita lihat tentang gangguan stokastik atau kesalahan pengganggu itu atau U tadi. Kebenaran regresi itu merupakan kebenaran statistik, yaitu kebenaran secara rata-rata pada umumnya, jadi tidak berlaku per individu. UI atau faktor kesalahan U tadi sama dengan YI min E dalam kurung Y per XI, artinya atau YI, Y kenyataan, dikurangi Y perkiraan atau Y regresi, Y hat ini kalau dibuat ya, atau YI sama dengan E dalam kurung Y per XI plus UI, di mana U itu dibaca upsilon ya, yaitu suatu deviasi atau penyimpangan antara individu YI dengan rata-rata bersyarat E dalam kurung Y per XI atau dengan Y hat ya. Nanti kita lihat E dalam kurung Y per XI ini atau nilai rata-rata bersyarat atau nilai harapan atau nilai perkiraan itu kita tuliskan Y hat, Y topi. UI bisa mengambil nilai positif atau negatif dan random sifatnya yang disebut kesalahan pengganggu, disturbance error atau stochastic disturbance, stochastic error term. Yang kadang-kadang dalam literatur atau buku-buku lain juga U bisa diganti penulisan simbol E, epsilon juga, EI ya, seperti ini. Jadi U bisa saja kita ganti E, sama saja maknanya, epsilon, upsilon. Sama-sama ya maknanya itu faktor kesalahan atau faktor disturbance error. Jadi sifat-sifat dari faktor kesalahan stokastik itu, pertama, faktor kesalahan atau U itu mungkin mewakili pengaruh variabel-variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi Y. Sebagai contoh, misalnya dalam contoh kasus tentang loto tadi, faktor kesalahan ini sangat mungkin mewakili pengaruh-pengaruh misalnya
faktor kekayaan seseorang, lingkungan tempat tinggalnya, desakan dari teman-teman, ataupun mungkin pernah memenangkan loto sebelumnya. Jadi itu faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi pengeluarannya seseorang itu terhadap pembelian loto. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi maksudnya sifat dari faktor kesalahan atau U itu adalah mewakili pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan ke dalam model. Yang kedua, itu mencerminkan sifat acak atau random yang melekat di dalam perilaku manusia. Jadi maksudnya, meskipun kita misalnya memasukkan semua variabel terkait yang menentukan pengeluaran pembelian loto, sifat acak yang hakiki dalam pengeluaran pembelian loto lebih sedikit banyak pasti ada dan tidak dapat dijelaskan seberapa keras pun kita berusaha. Ada saja ya. Jadi, namun perilaku manusia tidak dapat sepenuhnya diramalkan atau dijelaskan secara rasional. Jadi ada faktor-faktor lain yang walaupun kita sudah banyak variabel yang kita masukkan yang mempengaruhi pembelian loto, pengeluaran pembelian loto, tapi mungkin ada lagi faktor lain yang kita tidak bisa menebak ya. Mungkin ada faktor yang di luar ekonomi atau faktor sosial, faktor kejiwaan dan sebagainya yang bisa saja mengubah perilaku manusia dalam melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini misalnya dalam pembelian loto. U, yang ketiga, U juga dapat mencerminkan kesalahan pengukuran. Sebagai contoh, data PDB yang ada mungkin mengalami pembulatan atau data tentang pengeluaran untuk membeli loto mungkin merupakan perkiraan. Karena bagi sebagian masyarakat itu ada di mana judi itu diharamkan. Jadi PDP yang ada itu mungkin saja ada kesalahan dalam pembulatan desimalnya atau data tentang pengeluaran pembelian loto mungkin hanya perkiraan. Ada saja masyarakat yang tidak melakukan pengeluaran itu karena ada misalnya ke dalam Islam judi diharamkan apapun namanya ya, baik dan untuk pengeluaran sosial atau apapun dalihnya, judi ya tetap judi. Apalagi kalau judol, tidak boleh ya judi online. Ya coba kita berpikiran sehat ya untuk lebih baik. Ada kesalahan pengukuran, jadi tidak mewakili keseluruhan orang ya, belum tentu. Kemudian sifat dari faktor kesalahan U atau kesalahan stokastik itu yaitu tentang ada prinsip pisau cukur Occam namanya, bahwa segala bentuk penjelasan hendaknya diupayakan sesederhana mungkin sampai ada bukti bahwa penjelasan itu kurang memadai, menganjurkan agar kita mengupayakan model regresi yang sesederhana mungkin. Oleh karena itu, kendati kita tahu bahwa variabel-variabel lain mungkin mempengaruhi Y, pengaruh gabungan dari variabel-variabel tersebut terhadap Y mungkin sedemikian kecil dan tidak sistematis, sehingga dimasukkanlah ke dalam faktor acak U. Jadi walaupun ada pengaruh variabel lain, tapi mungkin kecil pengaruhnya. Jadi maka mau diwakili oleh faktor acak atau U atau error tadi ya, disturbance error. Setelah kita kenal konsep mengenai fungsi regresi populasi, selanjutnya kita lihat konsep tentang fungsi regresi sampel, FRS. Dalam praktek, kita jarang memiliki keseluruhan populasi di dalam penyelesaian penelitian kita. Seringkali kita hanya mempunyai sampel dari populasi. Oleh sebab itu, tugas kita adalah untuk menaksir fungsi regresi populasi itu berdasarkan data sampel yang ada. Jadi, dapatkah kita menaksir fungsi regresi populasi atau FRV itu berdasarkan data sampel? Kita mungkin tidak mampu menaksir FRV secara akurat akibat adanya fluktuasi sampling atau penarikan sampel atau kesalahan sampling. Karena adanya variasi sampling yang sifatnya acak atau random, di mana bisa saja kita mengambil sampel yang berbeda-beda setiap melakukan penelitian di suatu objek penelitian yang sama, maka tiap garis regresi sampel atau disingkat GRS yang kita hasilkan paling banter hanya mendekati GRP yang sebenarnya. Jadi namanya kalau kita mengambil sampel itu kan bisa saja ada yang lancar, ada yang sesuai harapan yang kita ambil sampelnya, ada yang mengalami gangguan atau tidak langsung ketemu sampelnya. Jadi hanya banyak variasi sehingga menyebabkan kita dalam menaksir populasi yang sebenarnya itu pasti ada kesalahan. Jadi paling-paling perkiraan kita berdasarkan sampel itu mendekati
nilai dari populasi yang sebenarnya. Misalkan dari contoh kasus loto, berdasarkan populasi pada tabel 1, kita ambil sampel secara acak dan kita uji coba dengan mengambil data dengan 2 sampel yang berbeda. Nah, kita lihat ya, kita pada contoh kasus loto ini, pada populasi pada tabel 1, kita uji coba dengan 2 sampel yang berbeda. Ini ada tabelnya, tabel 3 dan 4. Tidak seperti halnya di tabel 1 tadi yang secara keseluruhan, sekarang kita hanya punya satu nilai Y yang dipilih secara acak sesuai dengan masing-masing nilai X atau pendapatan. Jadi kelompok pendapatannya tetap dari kelompok pendapatan 150 sampai yang tertinggi $375. Nah, tapi masing-masing dari kelompok pendapatan ini dipilih secara acak pengeluaran per orang. Nah, misalnya dari kelompok pendapatan 150 dipilih pengeluaran dari orang yang pengeluaran lotonya $18. Kemudian pada kelompok $175 secara acak dipilih responden atau pemain lotonya yang mengeluarkan sebesar $24. Pada misalnya 300, kelompok pendapatan 300 dipilih orang yang pengeluaran lotonya $34 dan seterusnya. Jadi acak ya, sampel acak dari tabel 1. Kemudian tabel lain, sampel acak lain, tabel 3. Jadi masing-masing kelompok pendapatan disposable perorangan itu juga dipilih secara acak lagi yang lain, orang lain yang pengeluarannya berbeda-beda. Masing-masing orang ini satu orang nih. Nah, dari tabel ini itu bisa kita gambarkan semua data baik pada tabel 2 dan tabel 3. Jadi tabel 2, tabel 3 kita lihat gambarnya seperti ini pada sampel 1 dan sampel 2 ya. Misalnya pada garis regresi sampel 1, GRS1. Pada diagram, dan di sini ada juga garis regresi sampel 2, GRS2. Pada diagram pencar, digambarkan 2 buah garis lurus yang cukup pas mewakili titik-titik yang ada dalam diagram tersebut. Yang kedua garis inilah yang disebut sebagai garis regresi sampel, karena sampel mewakili masing-masing orang per orang yang mewakili kelompok pendapatan masing-masing ya. Manakah di antara kedua GRS itu yang mewakili garis regresi populasi yang sebenarnya? Tak ada satupun cara yang dapat meyakinkan kita bahwa salah satu dari dari dua GRS ini mewakili GRP yang sebenarnya. Sebab bila kita memiliki sampel lain, pasti kita akan mempunyai garis GRS yang ketiga. Lain lagi, ya kecondongannya beda-beda nih. Namun karena adanya variasi sampling ini, tiap GRS dimaksudkan untuk mewakili GRP. Namun karena adanya variasi sampling, maka tiap GRS tersebut paling better hanya mendekati GRP yang sebenarnya, garis populasi yang sebenarnya. Jadi gambar diagram pencari ini berdasarkan tabel 1, 2 dan 3 tadi ini sudah menggambarkan garis regresi yang mewakili garis populasi. Tapi mana yang paling mendekati itu tidak ada yang dapat meyakinkan. Kalau kita ambil lagi tabel 3 untuk garis regresi ketiga, jadi sampel ketiga, maka akan mempunyai kecondongan yang berbeda-beda. Pada umumnya kita akan mendapatkan K buah GRS yang berbeda untuk K buah sampel yang berbeda, dan semua GRS ini nggak mungkin sama persis saling berhimpitan sama persis. Pasti ada perbedaan karena variasi sampling ya. Lalu tentang fungsi regresi sampel ini, kita bicara fungsi yang non stokastik atau deterministik sebagaimana tadi FRP ya. Jadi sekarang analog dengan FRP yang mendasari garis regresi populasi, kita dapat mengembangkan konsep fungsi regresi sampel atau FRS guna mewakili GRS. Untuk sampel, maka persamaan populasi Y sama dengan A plus BXI itu dapat ditulis menjadi persamaan sampel sebagai berikut. Jadi dari Y sama dengan A kapital plus B kapital XI yang populasi ini, persamaan populasi, kita jadikan persamaan sampel ya, yaitu Y hat I sama dengan A plus B XI. Jadi ini A-nya jadi A kecil, B-nya B kecil ya untuk sampel. Kalau ini populasi Y sama dengan A plus B XI, ini kapital, ini huruf kapital. Dimana pada persamaan sampel ini Y yang tanda topi, ini tanda topi yang di awal saya bicarakan, itu dibaca sebagai head atau topi. Maknanya nilai perkiraan ya, nilai regresi, bahwa Y itu sudah bisa diperkirakan atau ditaksir.
di mana Y hat itu adalah penaksir dari E dalam kurung Y per XI dari harapan Y akibat ada nilai X tertentu. Penaksir dari rata-rata bersyarat populasi. A itu penaksir dari A kapital A populasi. Jadi A kecil ini yang sampel ini menaksir A kapital dari persamaan populasi, fungsi regresi populasi. Yang B itu penaksir dari B kapital ya, populasi. A dan B ini disebut estimator atau statistik. Nilai dari A dan B itu disebut estimate atau nilai taksiran atau perkiraan. Untuk selanjutnya, kata estimator kita terjemahkan pemerkira, sedangkan estimate kita terjemahkan perkiraan. Perkiraan sebagai nilai tertentu dari pemerkira. Jadi moga-moga dipahami maksud dari kalimat-kalimat ini ya. Kadang-kadang perlu lebih ya untuk menganalisis kata demi kata ya. Suatu penaksir atau statistik sampel adalah kaidah atau rumus yang menunjukkan bahwa bagaimana kita dapat menaksir parameter populasi yang kita miliki. Nilai angka tertentu yang diperoleh suatu penaksir dalam suatu penerapan itu disebut taksiran. Jadi nilai taksiran ya, atau nilai perkiraan. Ingat kembali ya konsep statistik tentang penaksir titik atau point estimation dan penaksiran interval estimation. Ini pernah kita pelajari dalam mata kuliah statistika inferensial tentang penaksiran interval dan penaksiran titik. Jadi dalam fungsi regresi sampel atau FRS, selanjutnya kita lihat yang fungsi regresi sampel ini yang sifatnya stokastik, tadi non stokastik, yang sekarang stokastik. Jika kita amati diagram pencari GRS dalam gambar 3 tadi, kita lihat bahwa tidak semua data sampel terletak tepat pada garis regresi sampel masing-masing. Oleh karena itu, sebagaimana kita menyusun fungsi regresi populasi stokastik dari persamaan 2, kita perlu menyusun fungsi regresi sampel persis stokastik dari persamaan 3 yang kita tuliskan sebagai berikut. Fungsi regresi sampel yang stokastik ya. YI sama dengan A plus BXI plus EI. Di mana EI, nah ini penulisannya E, itu penaksir dari U yang populasi tadi, UI. Jadi FRS ini yang versi stokastik ini E ini penulisannya beda. Kalau dari populasi penulisannya U, huruf U, upsilon. Kalau dalam sampel U jadi E, menaksir dari U ya, menaksir dari populasi U, simbol U. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita sebut EI sebagai faktor residu atau cukup disebut residu saja. Ini yang disebut kalau dalam sampel disebut residu. Faktor residu atau cukup disebut residu saja. Secara konseptual, EI merupakan analog dari UI, dari populasi yang U ya. E sampel, U populasi, dan dapat dianggap sebagai penaksir dari UI. Faktor EI ini dimasukkan dalam fungsi regresi sampel untuk alasan yang sama dengan dimasukkannya U ke dalam FRP, fungsi regresi populasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa EI menyatakan selisih antara nilai Y yang aktual atau sebenarnya dengan nilai taksiran atau perkiraan dari regresi sampel. Jadi ini rumusnya untuk nilai residu ya. EI sama dengan YI, Y aktual, ini Y tanpa topi, Y aktual, Y sebenarnya, dikurangi Y perkiraan atau Y topi, Y taksiran, atau Y regresi. Kalau sudah ada topi ini Y regresi, Y perkiraan, Y taksiran, sama maksudnya ya. Singkatnya, tujuan utama kita dalam analisis regresi itu adalah untuk menaksir FRP atau fungsi regresi populasi yang bersifat stokastik. Jadi kita sudah mengenal tentang fungsi regresi populasi dan fungsi regresi sampel yang sifatnya stokastik. Analisis kita lebih sering didasarkan atas satu buah sampel dari beberapa populasi. Tetapi karena adanya variasi sampling,
Taksiran untuk FRP hanyalah merupakan angka kira-kira. Taksiran ini diperlihatkan dalam gambar 4. Ingat, kita sebenarnya tidak mengamati koefisiennya ya A, B, dan juga U-nya. Yang kita amati itu adalah taksiran dari ketiganya, yaitu A kecil, B kecil, dan E-nya. Itu jadi yang kita amati itu yang sampelnya, yang sifatnya nilai-nilai koefisien sampel setelah kita memiliki sampel tertentu. Untuk nilai XI tertentu, sebagaimana tampak dalam gambar 4, kita mempunyai suatu observasi sampel YI. Jadi berkenaan dengan FRS, fungsi regresi sampel, maka YI yang diobservasi dapat dibentuk persamaan diekspresikan YI sama dengan Y hat plus EI. Dan berkenaan dengan fungsi regresi populasi, YI itu dapat dibentuk persamaan atau ekspresinya sebagai berikut, yaitu YI sama dengan E dalam kurung Y per XI plus UI. Jadi ini untuk populasi dan ini untuk fungsi regresi sampel. Gambar 4 ini ya. Dalam gambar 4 kita bisa melihat garis regresi sampel GRS dan juga sekaligus garis regresi populasi. Dari masing-masing fungsi regresi populasi menciptakan garis regresi populasi GRP, fungsi regresi sampel menciptakan yang disebut ini garis regresi sampel GRS. Jelas dalam gambar Y hat 1 ya, Y hat 1 yang ini ya, ini merupakan taksiran atau perkiraan ya regresi yang terlalu rendah dibandingkan nilai rata-rata Y sebenarnya, nilai harapan Y terhadap XI terhadap X1 ini ya, untuk X1 pada pendapatan disposable mingguan X1, nilai Y perkiraannya, Y regresi, Y hat-nya ini masih lebih rendah dibandingkan nilai Y pengeluaran kenyataannya atau pengeluaran sebenarnya. Begitu pula untuk setiap Y yang terletak di sebelah kanan titik A. Nah, Y sebelah kanan titik A dalam gambar misalnya Y hat N. Nah, di sini ini merupakan taksiran yang terlalu tinggi dibandingkan nilai Y sebenarnya dari FRP, fungsi regresi populasi. Jadi ini garis regresi populasi FRP. Jadi kalau dari regresi sampel FRS ini nilainya terlalu tinggi pada kelompok pendapatan X ke N ya, dibandingkan nilai kenyataannya, nilai sebenarnya Y sini. Taksiran yang terlalu tinggi seperti ini ataupun terlalu rendah yang seperti ini tak dapat dielakkan, mengingat akan pasti ada variasi atau fluktuasi dari sampling. Jadi orang-orang tuh nggak bisa ditebak ya pengeluarannya mau rendah, mau tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompoknya, itu tidak bisa ditebak. Banyak faktor lain. Nah, itulah faktor lain itu yang menyebabkan adanya U atau faktor kesalahan ini, selisih dari Y kenyataan dibandingkan Y perkiraan, baik yang perkiraannya terlalu tinggi maupun terhadap Y kenyataan seperti ini. Inilah yang disebut sampel E ini, nilai EN. Nilai EN itu yang dimana dari garis regresi, yang putus-putus ini garis regresi sampel ya, GRS, dibandingkan nilai Y kenyataan, Y sebenarnya, Y aktual, yang ini. Yang jaraknya ini dari perkiraan sampai ke Y ini ada disebut epsilon atau nilai residu sampel dari garis regresi sampel ini. Sedangkan kalau U ini untuk populasinya, perkiraan populasi ini garis regresinya di sini, nilai perkiraan atau nilai regresinya Y-nya, sedangkan kenyataannya di sini. Berarti juga masih ketinggian perkiraan populasi ini, nilai Y perkiraan populasi di sini ke sini. Jadi ini selisihnya disebut U ya, upsilon untuk populasi, khusus populasi. Nah, ini begitu juga yang demikian yang sebelah kiri ini, yang nilai di mana kenyataannya lebih tinggi dibandingkan nilai perkiraan sampel. Nah, ini menghasilkan jarak atau selisih atau disebut E atau residu dari E1. Kemudian yang ini U1 yang selisih untuk populasi ya. Jadi harus dipahami, moga-moga bisa dipahami maksudnya dari gambar ini. Selanjutnya kita melihat istilah linear. Nah, jadi kita sudah konsep-konsep tadi, ingin kita melihat ya
istilah linear dapat ditafsirkan dengan dua cara berbeda. Kan kita bicara panjang-panjang tentang regresi linear. Regresi linear, apa maksudnya linear yang mana? Nah, ini istilahnya kita lihat. Linearitas atau linear dapat ditafsirkan dengan dua cara berbeda, baik linearitas dalam variabel atau linearitas dalam parameter. Kita lihat linearitas dalam variabel. Arti yang pertama dan mungkin lebih lazim dari linearitas adalah bahwa nilai rata-rata dari variabel terikat merupakan fungsi linier dari variabel bebas sebagaimana yang dinyatakan dalam persamaan 1 atau persamaan 2 atau untuk sampel adalah persamaan 3 dan persamaan 4. Kita kalau menyebutkan ini kan di setiap penulisan slide ini kita bisa melihat persamaan-persamaan itu dituliskan ya. Misalnya saya lihatkan lagi fungsi regresi populasi persamaan 1 ini. Kemudian persamaan 2-nya yang ini. Selanjutnya fungsi regresi sampel itu ada persamaan 3 ini ya, lalu ada persamaan 4. Jadi penjelasan itu adalah sesuai dengan apa yang dituliskan sebelumnya. Jadi dinomori ya persamaannya itu. Kemudian linearitas dalam parameter. Jadi tadi variabel, linearitas dalam variabel. Sekarang linearitas dalam parameter. Penafsiran yang kedua dari linearitas itu adalah bahwa rata-rata bersyarat dari variabel terikat merupakan fungsi linear dari parameternya, yaitu B populasi ya kalau kapital. Walaupun fungsi tersebut mungkin linear atau mungkin pula tak linear dari sisi variabelnya. Yang penting parameternya yang linear. Jadi bagaimana linearitas dalam variabel? Linearitas bahwa nilai rata-rata dari variabel terikat merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Dalam interpretasi atau penafsiran ini, yang fungsi berikut yang ini bukanlah merupakan fungsi linear. Kenapa? Kenapa di sini kita lihat persamaan 8. E dalam kurung Y atau nilai harapan dari Y sama dengan A plus B X I pangkat 2. Kemudian yang persamaan ke-9 E dalam kurung Y sama dengan A plus B 1 per XI. Kita bisa lihat dalam persamaan 8 X tampil dengan pangkat 2. Dan dalam persamaan 9 X tampil dalam bentuk kebalikan, inverse. Untuk model regresi yang berbentuk linear dalam variabel penjelas atau bebasnya, tingkat perubahan variabel terikat itu tetap konstan. Tetapi kalau seperti ini, model regresi yang sifatnya tidak linear, ini tidak linear ya, bukan linear lagi. Dalam variabel penjelasnya di sini ada pangkat 2, ada yang fungsi kebalikan, inverse. Kemiringan tersebut jadi tidak konstan, jadi tidak tetap, jadi tidak lagi berbentuk garis lurus. Jadi kita bisa lihat dalam perbedaan gambar. Nah, seperti ini. Kalau yang linear itu seperti ini. Perubahan kemiringannya itu konstan, lurus. Slope-nya lurus, ya. Tetapi ketika di sini variabel bebasnya sudah tidak linear, ini seperti ini fungsi kebalikan 1 per XI, dikalikan slope-nya, maka slope-nya ini tidak lagi linear jatuhnya ya. Apalagi pangkat 2 atau pangkat 3 ya. Maka pada gambar A ini penjelasannya. Pada gambar A untuk regresi linear yang ini, kemiringannya tingkat perubahan nilai harapan Y atau rata-rata dari Y itu tetap sama, yaitu B2 bernilai konstan. Nilai slope-nya ini ya, B2 konstan. Ini kemiringannya konstan, tetap sama. Tak peduli nilai X-nya berapa nambah makin ke kanan, tapi kemiringan tetap sama. Tapi untuk gambar B, itu bentuk regresinya sudah non-linear, di mana tingkat perubahan nilai rata-rata Y bervariasi dari satu titik ke titik berikutnya pada garis regresi. Jadi di sini garis regresi sudah berbentuk kurva agak melengkung ya, atau cekung ya. Jadi kemiringan B2-nya ini sudah ada yang bentuk, kalau digambarkan dalam segitiga nih sudah segitiga lancip, ada yang segitiga sama sisi, atau jadi bentuk siku-siku dari kemiringannya juga sudah berbeda-beda ya.
Jadi kemiringan B2 atau slope-nya ini, B2 ini yang ini slope atau koefisien regresi dari variabel X, itu bervariasi dari satu titik ke titik berikutnya pada kurva. Jadi sudah tidak berbentuk lurus lagi. Nah, ini contoh gambar kurva permintaan non-linear dan ini kurva yang linear, permintaan linear. Linearitas dalam parameter. Penafsiran kedua dari linearitas itu rata-rata bersyarat dari variabel terikat merupakan fungsi linear dari parameternya yaitu B kapital, B populasi, walaupun fungsinya mungkin linear atau mungkin pula tak linear dari sisi variabel. Jadi analog dengan fungsi linear dalam variabel yang tadi kita bahas tadi barusan, suatu fungsi dikatakan linear dalam parameter katakanlah B apabila B hanya mempunyai pangkat 1. Berdasarkan definisi ini, maka model 8 dan 9 merupakan model linear. Model 8 model 9 tadi yang diperhatikan hanya parameternya ya. Kalau ini tadi kan yang diperhatikan variabel. Nah, sekarang parameternya tetap pangkat 1 nih, B-nya. Jadi ini tetap linear dia. Kalau dari sisi parameter masih bersifat fungsi linear. Tapi kalau melihat dari sisi variabel tidak linear. Berdasarkan definisi ini, jadi ya sudah dijelaskan tadi model 8 model 9 merupakan model linear karena B yang dimasukkan ke dalam kedua model tersebut berbentuk linear. Apakah tak peduli apakah variabel X-nya sifatnya non-linear. Akan tetapi, misalnya model semacam E dalam kurung Y sama dengan A plus B pangkat 2 XI, ini persamaan 10, ini merupakan model yang non-linear dari sisi parameter. Nah ini ya, B-nya sudah pangkat 2, karena Y-nya B pangkat 2 ya. Untuk selanjutnya yang dibahas adalah regresi yang linear dari sisi parameternya, yaitu B-nya, yaitu parameternya yang hanya pangkat 1, yang mungkin linear atau mungkin pula tidak linear dari sisi variabel X atau variabel penjelasnya. Jadi yang difokuskan adalah dari linearitas dalam parameter. Penafsiran parameter. Nah, kita bicara parameter, itu ada istilah metode ordinary least squares, OLS. Metode kuadrat terkecil biasa. Meskipun ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperoleh fungsi regresi sampel sebagai suatu penaksir atas fungsi regresi populasi yang sebenarnya, dalam analisis regresi, metode yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau least square, yang lebih populer dengan sebutan metode kuadrat terkecil biasa atau sederhana, atau dalam bahasa Inggris ordinary least squares atau disingkat OLS. Apa itu prinsip kuadrat terkecil? Karena LFV tidak dapat diamati secara langsung, fungsi populasi tidak dapat diamati secara langsung, maka kita menaksir dengan fungsi regresi sampel, yaitu YI sama dengan A kecil plus B kecil XI plus EI, yang dapat kita tuliskan sebagai di mana selisih atau residu EI sama dengan YI aktual, Y sebenarnya, dikurangi YI ramalan atau Y perkiraan atau Y regresi. Atau kalau dalam simbol, YI min Y hat I. Atau diuraikan lagi, YI min Y hat I ini adalah A min B XI. Ya, itu maksudnya ya. Yang menunjukkan bahwa residu benar-benar merupakan selisih antara nilai Y aktual, Y sebenarnya, dengan nilai Y yang ditaksir atau Y regresi atau Y perkiraan, di mana nilai Y yang ditaksir itu diperoleh dari fungsi regresi populasi. Dari yang ini, nilai Y yang sebenar nilai Y yang ditaksir itu dari fungsi regresi populasi, fungsi regresi sampel ya. Cara terbaik untuk menaksir fungsi regresi populasi FRP adalah dengan memilih A dan B, A kecil dan B kecil, yakni penaksir dari A kapital populasi dan B kapital populasi. Sedemikian rupa sehingga residu memiliki nilai yang sekecil mungkin. Metode kuadrat terkecil biasa atau OLS, ordinary least squares, menyatakan bahwa A dan B sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat residu atau residual sums of squares atau jumlah kuadrat residu atau simbolnya sigma EI kuadrat mempunyai nilai yang sekecil mungkin. Secara aljabar atau formula matematik, prinsip kuadrat terkecil menyatakan sigma EI kuadrat
sama dengan sigma dalam kurung yi min y hat pangkat 2, atau sama dengan sigma dalam kurung yi min a min b xi di pangkat 2 kan ya, kuadrat. Sebagaimana dilihat dari persamaan 11 ini, setelah nilai sampel untuk y dan x diketahui, berarti RSS residual sum of squares merupakan fungsi dari penaksir A dan B. Dengan memilih nilai A dan B yang berbeda-beda, maka akan dihasilkan nilai residual atau E yang berbeda, dan karenanya nilai RSS-nya juga berbeda-beda. Nilai residual jumlah kuadrat terkecilnya berbeda ya. Penaksir A dan B merupakan penaksir OLS, karena penaksir-penaksir tersebut diperoleh berdasarkan metode OLS. The residual sums of squares, RSS, measures the level of variance in the error term, or residuals, of a regression model. The smaller the residual sums of squares, the better your model fits your data. The greater the residual sums of squares, the poorer your model fits your data. Jadi maksudnya jumlah kuadrat terkecil itu mengukur tingkat varians kesalahan dari faktor kesalahan ya, tingkat variasi kesalahan atau residunya dari suatu model regresi. Semakin kecil jumlah kesalahannya ya, atau jumlah kuadrat residunya semakin kecil, maka semakin baiklah model regresi yang kita hasilkan untuk menganalisis data. Tetapi semakin besar jumlah kuadrat terkecilnya, semakin besar jumlah kesalahannya, jumlah kuadrat residu penyimpangannya, maka semakin poor ya, semakin tidak baik, semakin lemah ya model regresi yang kita hasilkan untuk menganalisis data. Semakin miskin, semakin lemah. Ya, ini kita sudah hampir ini ya, kita selesai konsep penaksiran parameter dari ordinary squares. Itu ada beberapa sifat dari kesimpulannya, sifat menarik dari penaksir yang sifat OLS, yaitu A dan B sampel ini ya. Penaksir ini atau estimator A dan B ini disebut estimator ya, menggunakan metode jumlah kuadrat residu terkecil OLS. Yaitu pertama, sifatnya FRS yang diperoleh dengan metode OLS itu melewati nilai rata-rata sampel X dan Y yang membentuk persamaan Y bar sama dengan A plus B X bar. Jadi melewati nilai rata-rata sampel X dan Y. Maksudnya mewakili nilai rata-rata ya. Lalu yang kedua, sifat dari penaksir OLS, nilai rata-rata residu atau E bar, epsilon bar sama dengan sigma EI per N itu selalu sama dengan 0 yang menunjukkan ketepatan perhitungan secara aritmetik. Yang ketiga, sifatnya jumlah hasil kali antara residu E epsilon dan nilai-nilai variabel penjelas X itu adalah 0. Jumlah hasil kalinya. Dalam hal ini kedua variabel tersebut jadi tidak berkorelasi. Jadi antara nilai residu dengan nilai X kalau dikalikan 0 ya, tidak ada korelasi ya, karena beda juga koefisiennya ya, beda tempat. Kemudian keempat, jumlah hasil kali antar residu EI dan YI atau sama dengan YHI yang ditaksir itu juga adalah 0. Itu sifat-sifat unik atau menarik dari penaksir metode OLS. Kita akan memasuki contoh perhitungan di sini, penyajian dan interpretasi model regresi dua variabel. Di sini ada contoh kasus tentang pembelian loto yang kita mengambil sampel berdasarkan tabel 2 ya, data mentah dari tabel 2. Ini sudah ini dari buku ya, sekali lagi dari buku dasar-dasar ekonometrik saya ambil screenshotnya ya. Ini kita bisa olah juga, kita masukkan ke dalam olahan data kita untuk kita buktikan nanti ya. Jadi kalian, saya harap ya, mahasiswa-mahasiswa untuk membuktikan hasil olahan ini, baik bisa dengan cara hitungan manual maupun dengan langsung bantuan program komputer seperti bisa pakai Excel, SPSS, eViews, dan lain-lain.
Jadi di sini diibaratkan sudah dihasilkan ya olahan ini menggunakan dari buku ya, saya scan atau screenshot ya. Nah, di sini hasil-hasilnya sudah ada. Dari data ini dari olahan dari tabel 2 tadi yang ini. Dari contoh kasus sampel dari kasus pembelian loto yang FRS table sampel acak. Ya, yang ini tabel 2. Yang tabel 2. Di mana di sini dari kelompok pendapatan dari 10 kelompok pendapatan 110 sampai 375 masing-masing ini diambil secara acak orang per orang. Di kelompok pendapatan 10 ini ada yang pengeluarannya 18, 175, 24. Nah, ini yang diambil dan diolah hasilnya seperti ini dari contoh perhitungan ini. Ya, nah ini ya. Nah, data-data yang diambil. Dan ini sudah melalui pengolahan dan memang dari buku berdasar-dasar ekonometrik ya, basic ekonometrik karangan Damoda and Gujarati and Downshi Porter ya, saya ambil. Jadi maksudnya di sini kita diminta untuk pembuktian saja. Memang benarkah hasilnya nanti? Ini kalau ini pakai tabel bantu ya, menggunakan tabel penolong, kita bisa olah melalui manual melalui Microsoft Excel. Dari sini ada nilai rata-ratanya, baik X maupun Y-nya, dan juga ada nilai sampelnya masing-masing sampai dengan kolom terakhir ini. Selanjutnya kita akan buktikan nanti ya. Nah, kita olah dulu ini menggunakan, kita contohkan pakai, sebelum kita interpretasikan, nanti kita jelaskan hasilnya. Saya akan coba praktekkan contoh sampel pembelian loto dari tabel 2 ini. Menggunakan langsung pakai program SPSS saja untuk pembuktian saja nilai konstanta maupun nilai koefisien regresi, nilai estimator atau nilai angka-angka penduganya itu ya, apakah sama dengan hasil dari penjelasan dari buku. Saya coba buka, saya sudah input datanya di SPSS. Kita coba buka program SPSS langsung. Saya sudah saya input datanya dan kita olah ya, kita analisis langsung. Ini agak lambat pembukaan SPSS versi 25. Sebentar. Jadi memang asalkan ya di komputer, laptop kita sudah terinstall program SPSS atau program eViews, juga bisa digunakan untuk analisis regresi, atau secara langsung bisa pakai Excel yang secara sederhana juga bisa kita lakukan analisis regresi. Tapi yang biasanya banyak digunakan SPSS maupun eViews ya. Ya, ini belum terbuka programnya. Harap bersabar. Nah, ini mulai terbuka. Ya, ini datanya sudah terbuka. Saya sudah inputkan datanya dari tabel dari materi ini ya, Y mulai dari 18, 24, 26 sampai 40 dan X-nya dari 10 sampai 375 sama. Yang ini datanya ya, tabel 2 sampel. Jadi kita akan langsung olah ya berdasarkan dua hal ini. Ini saya bagi dua layar. Ya, ini ya datanya sama. Jadi saya memang sudah inputkan di mana Y variabel terikat, variabel dependent itu labelnya pembelian loto dalam satuan dolar, US dollar. Lalu yang X ini sebagai pendapatan disposable perorangan atau PDP labelnya dalam satuan US dollar dengan skala pengukuran sudah berbentuk scale. Ya, kita langsung olah ya karena datanya sudah saya input. Kita ingin membuktikan berapa nilai konstanta maupun nilai koefisien regresinya. Ini kan sudah, cuman di sini langsung dijelaskan di sini nilai konstantanya sebesar 7,6182 dan koefisien regresinya 0,0814. Apakah hasilnya sama ketika kita olah melalui SPSS? Kita langsung pada program SPSS ini kita analisis, klik menu analyze, lalu regresi linear ya, linear,
Selanjutnya kita memasukkan variabel dependent. Apa itu dari dua variabel ini? Variabel dependent itu variabel terikat atau variabel response. Dalam hal ini adalah pembelian loto, ya, adalah merupakan variabel terikat, dan PDP pendapatan disposable itu masuk ke kotak independence, variabel bebas. Selanjutnya klik menu statistik, kita hanya ingin menambahkan, kita ingin melihat ya, yang secara default kalau SPSS itu pasti sudah tercentang estimates dan model fit. Ini kalau estimates ini adalah menghasilkan nilai-nilai estimator atau koefisien, tabel koefisien. Kemudian model fit ini menghasilkan tabel ANOVA untuk uji ketepatan model, nilai F hitungnya, dan nilai tabel model summary ya, untuk melihat nilai koefisien determinasinya. Tapi kita tidak membahas itu langsung, kita hanya melihat saja. Kita tidak ada centangan lain karena ini masih regresi yang sifatnya mendasar. Kita hanya perlu menambahkan nilai residunya, yaitu klik menu save, lalu centang pada pilihan menu by nilai residu pada unstandardized residu, dan nilai predict value, nilai prediksinya unstandardized. Ini dua baris ini, baik di nilai unstandardized pada menu predict values dan unstandardized pada menu residuals. Ini yang dicentang. Kemudian continue, lalu klik OK supaya nanti kita bisa melihat. Nah, ini hasil outputnya ya. Setelah kita klik OK, ini output regresinya. Kita bisa melihat di sini langsung pada nilai koefisien ya, pada tabel koefisien. Kita bisa melihat nilai koefisien di sini sebesar 7,618 dan nilai koefisien regresi atau slope daripada PDP 0,081. Nah, kita buktikan. Ini artinya hasil ini sudah ada ya. Nah, pada halaman input SPSS juga bertambah dua kolom baru, di mana ini pre_1 ini adalah nilai prediksi atau nilai regresinya, Y prediksi atau Y head, dan residu ini selisih dari Y dikurang nilai prediksi Y head ini ya. Ini nilai-nilai residu atau nilai errornya, epsilonnya dari fungsi regresi sampel ya. Jadi sudah terbantu kita dalam menganalisis atau memperkirakan. Tapi kita langsung melihat pada pembahasan. Jadi kita cocokkan ya. Jadi koefisien sebesar 7, nilai konstanta atau intercept 7,6182 di sini dituliskan benar. Kalau di sini 7,618 pembulatan 3 desimal saja. Tapi kalau kita double klik di output SPSS, kita klik lagi, di sini biasanya akan terlihat apa namanya, angka lengkapnya ya. Nah, itu sebenarnya lengkap 7,618182. Di sini pembulatan 4 desimal. Kalau 7,618182 memang 7,6182 dibulatkan kalau 4 desimal ya. Begitu juga PDP, koefisien regresi dari PDP, kalau kita double klik 0,081455. Kalau dibulatkan 4 desimal 0,0814. Ya, 5 ini tidak jadi dibulatkan ke atas ya. Jadi di sini kalau di tampilan SPSS 3 desimal. Ini masalah tidak harus 4 desimal, kita bulatkan 3 desimal juga nggak masalah ini ya. Yang biasanya umumnya memang 3 desimal saja pembulatannya, biar lebih singkat dan lebih praktis. Biasanya secara umum ya, kalau di SPSS semuanya dibulatkan di 3 desimal pembulatan angka setelah koma ya. Jadi nah, hasilnya sama, maksudnya nilai output, nilai konstanta dari SPSS 7,618 di sini benar, nilai konstanta atau interceptnya A-nya 7,618. Kemudian nilai koefisien regresi slope daripada PDP X itu 0,081. Benar, sama ya. Jadi ini hanya pembuktian dari SPSS, nyatanya memang dari hasil pembuktian itu sudah benar ya. Kalau kita lihat lebih lanjut, sebenarnya banyak penjelasan dari SPSS output ini nanti, tapi kita akan bahas lebih lanjut tentang khusus untuk analisis regresi secara komprehensif untuk pertemuan atau chapter berikutnya ya. Kini kita konsep ya, kita yang penting samakan hasilnya. Begitu. Kita langsung ke penjelasan selanjutnya.
ya hingga selesai. Nah, tinggal 2 slide lagi. Dari hasil olahan ya, kita sudah melihat tadi berdasarkan praktik SPSS juga nilai konstanta atau intercept sebesar 7,618 dan nilai koefisien regresi atau slope atau B-nya 0,081. Sehingga dapat disusun persamaan atau fungsi pengeluaran untuk pembelian loto adalah sebagai berikut ini. Jadi penulisan fungsi pengeluaran kalau sudah berbentuk regresi itu harus ada tambahan tanda topi ini. Memang sudah dari sumber buku Gujarati ya, memang dibuatkan seperti ini. Ini menandakan Y ini sudah berbentuk Y regresi atau Y perkiraan. Jadi kalau kita tulis Y saja itu belum perkiraan, namanya Y sebenarnya. Kalau Y sebenarnya kita harus memasukkan unsur residu, tapi itu belum berbentuk angka. Belum ada angkanya. Jadi sekali lagi hanyalah sekedar pembeda ya. Y hat I sama dengan 7,618 plus 0,081 XI. Inilah fungsi atau persamaan regresi sederhana dari kasus pembelian loto pada kasus tabel 2 secara acak tadi ya, berdasarkan sampel kelompok pendapatan masing-masing dari negara bagian ini, New York. Di mana Y itu menyatakan pengeluaran pembelian loto tiap minggunya, X-nya itu menyatakan pendapatan disposable perorangan tiap minggunya yang diukur dalam $1 AS. Interpretasinya dari persamaan regresi ini yaitu misalnya 0,081 ya, nilai regres koefisien konstanta, nilai slope maksud saya, atau koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresinya, atau slope daripada X atau slope dari PDP yaitu sebesar 0,081, itu berarti bahwa ceteris paribus dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran atau Y itu tidak berubah atau tetap ya, ini konsep teori ekonomi ya, faktor-faktor lain diasumsikan tidak berubah, maka yang diperhatikan hanya faktor PDP atau X saja, yaitu jika X atau PDP itu mingguan itu naik sebesar $1, maka rata-rata pengeluaran untuk pembelian loto Y itu akan naik sekitar 8 sen dolar setiap minggunya. Kenapa? Karena kalau X-nya 1 yang meningkat $1, 1 X-nya, maka dikalikan 0,081 akan tetap sebesar 0,081, atau kalau dijadikan persen 8% ya, 0,08 8% atau 8 sen singkat, 8 sen dolar, atau kalau ditulis 0,081 dolar boleh, US dollar ya, 0,081 US dollar, atau kalau jadikan persen 8% dolar. Selanjutnya nilai koefisien konstantanya maknanya yaitu 7,618, nilai ini titik potong atau konstanta atau intercept. 7,618 ini artinya bahwa apabila PDP atau X sebesar 0, maka rata-rata Y atau pengeluaran untuk pembelian loto akan mencapai sekitar 7,62 setiap minggunya. Dibulatkan 2 desimal nih, 7,62 dolar ya, 7,618 dibulatkan jadi 2 desimal, 7,62 dolar setiap minggunya. Jadi maksudnya kalau X-nya 0, maka Y akan sebesar 7,618 dolar. Kenapa? Karena ini kalau 0 ya dikalikan koefisiennya 0 ya habis ya, tinggallah Y sisanya sebesar nilai konstanta itu sendiri, yaitu 7,618 atau 7,62 dolar setiap minggunya. Tapi kalau kita mengibaratkan menafsirkan konstanta, itu kadang-kadang seringkali penafsiran titik potong itu tidak masuk dari segi ekonomi ya. Kalau kita menafsirkan misalnya katanya tadi PDP 0, PDP atau X-nya 0, itu kadang tidak masuk akal. Nggak mungkin pendapatan seseorang itu 0 ya. Pasti ada saja, apakah dia dengan ngutang, apakah dengan minjam, atau dengan ada bonus dan sebagainya, apa ada simpanan. Umumnya Anda harus menggunakan nalar dalam menafsirkan koefisien titik potong. Misalnya bisa saja kita ganti katanya bukan 0 X-nya, tanpa adanya pengaruh PDP. Nah, bisa dengan kalimat itu. Bisa, menurut saya seperti itu ya. Tanpa adanya pengaruh dari PDP, jangan kita ibaratkan PDP-nya 0, pendapatan 0. Tanpa adanya pengaruh pendapatan,
atau PDP, maka pengeluaran pembelian loto sebesar 7,618. Jadi ada pengaruh faktor lain maksudnya tanpa kita memperhatikan faktor X itu sendiri atau PDP. Demikian. Ini juga saya ambil, sekali lagi, semua yang saya tulis dalam materi ini adalah berdasarkan sumber buku, bukan mengarang ya. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan referensinya memang ada. Boleh ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya penggambaran yang terakhir ya. Penggambaran dari fungsi regresi yang sudah dibentuk dari kasus tabel 2, pembelian loto secara acak tabel 2. Ini gambarnya kira-kira ya, penggambaran garis regresi berdasarkan data dari tadi. Di sini inilah garis regresinya di mana variasi daripada pengeluaran masing-masing sampel dari berdasarkan kelompok pendapatan PDP tertentu itu berbeda-beda pengeluarannya ya di sini. Nah, jarak antara ini garis regresinya. Ada yang di atas garis regresi pengeluaran kenyataannya yang sebenarnya, ada yang di bawah. Nah, jarak-jarak titik kenyataan, pengeluaran kenyataan yang sebenarnya dengan pengeluaran sepanjang garis regresi, pengeluaran perkiraan, itulah residunya, jarak-jaraknya itu residu. Berbeda-beda ya variasi kesalahannya ya, variance of errornya beda-beda karena variasi sampling pengeluarannya juga berbeda-beda. Demikian kira-kira penggambarannya. Untuk lebih detail untuk penjelasan mengenai analisis regresi secara komprehensif, regresi sederhana secara lebih komprehensif akan kita lanjutkan di chapter berikutnya. Demikian dengan durasi yang cukup panjang dalam konsep, karena ini memang banyak ya yang kita bahas dalam konsep regresi karena supaya lebih memahami. Moga ada manfaatnya bagi kita semua, bagi saya dan bagi semua sahabat, pemirsa, teman, mahasiswa-mahasiswi saya yang tercinta, yang tersayang. Moga rajin-rajin untuk menonton dan memperhatikan penjelasan. Terima kasih kepada semuanya. Thanks for your attention, all the people in the world who pay attention for my material in econometrics, about econometrics. Thanks for your attentions. I hope it's useful for all people in the world. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Sekali lagi thanks, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon sempatkan kalau ada waktu, silakan please like, komen boleh ya, share apalagi, dan apalagi subscribe dengan senang hati supaya ada semangat, tetap semangat saya. Dan jelas saya akan selalu upload ya untuk setiap materi perkuliahan dengan berbagai variasi materi yang lebih mendalam atau lebih komprehensif. See you for the next chapter in econometrics materi. Thank you. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.